Baik Pak Iwan, saya mendengar Pak Iwan hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya benar sekali Pak. Insyaallah hari ini saya akan melakukan coaching. Oh, baik Pak Iwan. Sebelumnya mohon maaf nih ya, nanti di kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya, dan Siap. nanti waktu kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak. Baik. Yang pertama, Pak Iwan, mohon maaf ini kompetensi apa yang akan Pak Iwan kembangkan dalam acara kegiatan coaching hari ini Pak Iwan? Kompetensi yang saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama itu present, kehadiran penuh, ya. Lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang tiga berarti ada present, kemudian pertanyaan kedua dan mendengarkan secara aktif gitu ya. Di kegiatan coaching nanti Pak Iwan, secara spesifik indikator mana saja yang akan Pak Iwan tekankan nanti? Indikator yang ingin saya kembangkan itu di mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ada 2 berarti ya. Benar. Baik, itu 2 hal yang nanti menjadi poin pentingnya Pak Iwan nanti. Dan kemudian untuk di kegiatan nanti saya akan mengamati dan sekaligus akan menilai dengan menggunakan instrumen holotita yang Pak Iwan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, jadi selamat untuk melakukan coaching. Kita sama-sama nanti saya akan melihat dan mendengarkan sekaligus menilai. Terima kasih Pak Iwan. Siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Andoko? Alhamdulillah baik juga. Pak. Baik juga ya. Oke. Ini Pak Iwan, saya mau konsultasi Pak Iwan. Oh boleh sekali. Silakan. Mengganggu nggak Pak Iwan? Nggak bisa Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Gimana, Iwan. Pak? Saya ketika pembelajaran Pak Iwan, itu anak-anak itu sering tidur Pak Iwan. Ini bagaimana mengatasinya Pak Iwan ya? Kan kita kan ini sudah pembelajaran sistem blok Pak Iwan ya. Sistem blok dari pagi jam 7.30 sampai jam 4 sore nih Pak Iwan. Anak-anak itu di siang hari itu sering tidur Pak Iwan. Oh, jadi anak-anak di kelas Pak Andoko ini ketika udah siang sering ada yang tertidur ya. Iya. Oke, sebelum lebih jauh nih Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, anak-anak itu termotivasi pembelajaran ini Pak dengan saya itu Pak. Jadi ketika belajar itu kan dengan saya itu kan tidak lama Pak Iwan, kadang cuma 2 minggu di pembelajaran saya. Terus itu kan udah habis materinya. Tapi ketika mereka tidur itu kan mereka ketinggalan pembelajaran. Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau Pak Handoko ingin memberikan nilai, kira-kira di level berapa kondisi pembelajaran saat ini? Sekarang ini levelnya masih 5 Pak Iwan. 5. Terus yang ingin Pak Handoko kembangkan, dia naik kira-kira sampai level berapa nanti Pak? Level 8 lah Pak Iwan. Level 8, baik. Kira-kira untuk mencapai di level 8 tadi, ada ide atau harapan atau cara atau strategi yang coba Pak Handoko lakukan kira-kira seperti apa Pak? Ya, menurut saya gini Pak Iwan. Kita kan SMK Pak Iwan ya, anak-anak itu udah harus tahu dunia kerja ini. Jadi menurut saya ini siswa ini saya mau ajak kunjungan industri Pak Iwan, ke perusahaan-perusahaan ya di tambang nih Pak Iwan. Nah, kan mereka ini jadi mekanik di sana Pak Iwan. Nah, dari mana mereka itu harus bekerja 8 jam sehari nanti. Nah, bentar lagi juga mereka itu PKL Pak Iwan, 6 bulan. Itu mungkin mereka harus melihat dunia industri di lapangan itu bagaimana orang bekerja agar termotivasi itu Pak Iwan. Iya. Berarti bagus sekali nih ya ada kunjungan industri gitu ya langsung. Iya. Dan kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk bisa terlaksananya rencana Pak Handoko tadi? Iya, yang pertama sih dukungan dari industri sendiri. Saya sendiri mau ini Pak, koordinasi dengan Wakahumas kita Pak. Wakahumas, kesiswaan, beserta kurikulum juga Pak. Oh iya. Nah, nanti Wakahumas itu nanti menyurat ke perusahaan dulu Pak Iwan. Jika mengizinkan, baru kita menyiapkan anak-anaknya, terus peralatan safety-nya harus dipakai Pak Iwan. Kita masuk perusahaan. Berarti membangun kolaborasi lah di lingkungan sekolah ya. Kira-kira adakah seseorang nanti yang bisa mengingatkan Pak Handoko untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Iya, untuk kunjungan industri ini kami bersama ketua jurusan ini Pak Iwan. Oh, ketua jurusan. Ketua jurusan bersama-sama kan membangun motivasi siswa ini di jurusan masing-masing. Berapa lama tuh Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan agar bisa terrealisasi? Oh iya, kegiatannya? kita kan harus menunggu surat balasan dari perusahaan dulu. Ketika di approve, disetujui, baru kita masuk. Kalau untuk waktunya sih kita upayakan 2 minggu ke depan Pak Iwan. Oke. Cukup 1 hari aja sekarang. Alhamdulillah ya. Kira-kira dari sesi ini apa yang Bapak dapatkan Pak dari percakapan itu? Ya alhamdulillah Pak Iwan,
mulai terpecahkan solusinya Pak Iwan. Yang ngobrol tadi motivasi anak itu kan awalnya dari tidur, mungkin dengan usaha ini kita bisa memotivasi siswa Pak Iwan. Alhamdulillah kalau sudah mendapatkan ini Pak ya. Iya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, ini rasa plong Pak, kita sudah tersurahkan nih dengan Bapak ini. Alhamdulillah. Unek-unek saya, kemudian bagaimana siswa saya tadi ya, nanti belum termotivasi Pak Iwan ya, nanti mudah-mudahan ke depannya bisa termotivasi. Alhamdulillah. Oke, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Handoko bisa segera terrealisasi ya. Amin, amin. Sehingga pembelajaran di kelas juga bisa lebih baik lagi ya. Siap. Bisa mencapai level 8 tadi Pak. Amin. Ya. Itu aja Pak Iwan, terima kasih, sampai ketemu lagi Pak Iwan. Oke. Baik Pak Iwan, Iya, Pak. alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses coachingnya, saya sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Terus kira-kira Pak Iwan apa yang sudah Pak Iwan lakukan pada saat pelaksanaan coaching itu terkait dengan indikator yang Pak Iwan capai tadi? Ya, selama proses coaching tadi Pak ya, Ya. saya sudah coba menerapkan alur tirta ya kan, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dan coach juga saya lihat sudah menemukan jawaban terkait permasalahan yang ingin dia dapatkan Pak. Baik, baik. Dan saya juga tadi sudah melihat bahwa dalam proses perjalanan coaching tadi sudah sesuai dengan alur kitanya ya, Iya. dan itu sudah sesuai dengan instrumen dalam penilaian auditanya. Kemudian ke depannya Pak Iwan untuk dalam coaching ini apa yang Pak Iwan akan lakukan untuk ke depannya? Yang ingin saya lakukan lagi ya mungkin lebih banyak lagi Pak berlatih coaching ya kan, sehingga lebih memahami bagaimana penerapan alur tirta ya kan, bisa kompetensi seperti kehadiran penuh bisa lebih baik lagi Pak. Itu ya Pak. Oke, baik Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan juga nanti bisa menjadi apa namanya itu istilahnya dari panutan lah di sekolah ini, menjadi seorang coach yang luar biasa, Terima kasih bisa Pak. membantu dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Syarito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini kan Pak, Bapak sebentar mau mengadakan coaching. Ya, insya Allah. Namun sebelum Bapak memulai coaching itu, tidak apa-apa ya Pak, saya tanya-tanya Boleh Bu, boleh. sebelumnya ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum Bapak memulai coaching sebentar. Nah, terkait hal ini, saya akan mengamati Bapak pada saat coaching dengan menggunakan instrumen pengamatan yang sudah ada. Nah, di dalam pengamatan itu nanti Bapak akan dinilai bagaimana Bapak menggunakan alur tirta pada saat Bapak coaching bersama dengan rekan yang akan Bapak coaching. Kemudian nanti saya juga akan mengamati di situ bagaimana pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan kepada coachingnya nanti. Nah, kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu apakah sudah dijawab dengan baik oleh coachingnya. Nah, ada lagi Pak satu pertanyaan, yaitu kira-kira nanti pada saat coaching sedang berlangsung, kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan dalam prosesnya nanti pada saat coaching? Kira-kira apa kompetensi yang mau dikembangkan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, insya Allah nanti yang kita kembangkan adalah listen ya Bu ya, perhatikan penuhnya, kemudian pertanyaan yang berbobot dan keaktifan dalam mendengarkan gitu. Kalau ini Pak, kira-kira dari ketiga itu yang mau Bapak kembangkan lebih spesifik yang mana pada saat coaching? Baik Bu, nanti rencananya saya yang poin kedua yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, jadi itu
berupa apa namanya sebelum Bapak memulai coaching. Nah, nanti Bapak silakan melakukan coaching bersama coachingnya. Nanti di situ akan kami amankan. Silakan ya Pak. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Carito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat ini hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Pak, saya ingin cerita ini sebenarnya maksudnya saya bertemu dengan Pak Carito hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan. Gimana Pak Iwan? Apa yang mau bisa dibantu? Ya ini terkait dengan kondisi keadaan rekan guru di sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Gimana itu Pak Iwan? Ceritanya gimana? Jadi begini Pak Carito, di sekolah itu kan ada beberapa rekan guru. Kalau menurut saya ini dari pola proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, ini masih menggunakan pola pembelajaran konvensional yang tidak sejalan dengan kurikulum merdeka. Yang mana di kurikulum merdeka ini kan pembelajaran berpusat kepada murid gitu kan. Menariklah pembelajarannya. Ya, terus sekali Pak Iwan. Ya, Terus gitu Pak banyak dari. Terus untuk selanjutnya sebelum kita terlalu melangkah lebih jauh diskusi kita kali ini, kira-kira Pak Iwan apa sih yang Pak Iwan inginkan nanti? ya yang saya ingin harapkan di sekolah itu ya rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu ya bisa menerapkan pembelajaran yang berinovasi ya kan, misalnya pembelajarannya sudah berpusat kepada murid, lalu pembelajarannya aktif, terjalin komunikasi dua arah antara guru dengan murid, murid dengan guru, lalu pembelajaran juga berbasis IT gitu, jadi menggunakan media-media pembelajaran. Ini yang saya harapkan Pak. Ya, kebenarannya luar biasa ya. Pembelajarannya misalnya student center istilahnya gitu ya. Iya benar. Satu titik, kemudian gurunya sudah bisa berusaha menghilangkan yang pola-pola konvensional yang sekarang harus berbasis IT gitu ya, agar pembelajaran lebih menarik dan siswanya juga lebih aktif di Taiwan ya. Benar. Terus untuk mencapai itu menurut Taiwan kira-kira apa yang rencana Taiwan laksanakan di sekolah Bapak nanti? Kalau menurut saya sih Pak, rencana atau strategi mungkin Pak ya, Iya. yang coba saya lakukan. Yang pertama itu saya ingin berbagi praktik baik ya kan, menjadi contoh bagi teman-teman ya kan. Pertama saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, khusus di kelas saya itu kan, saya sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan media-media pembelajaran. Lalu yang kedua saya ingin berbagi praktik baik ya kan, mencoba menawarkan kepada teman-teman guru ini loh pola pembelajaran yang berbasis IT, pembelajaran yang menarik yang berpusat pada murid. Lalu yang ketiga saya coba ingin membentuk kombel Pak, komunitas belajar yang disitulah tempat kita saling berbagi ya kan, sehingga teman-teman guru di sekolah ini juga sama-sama saling belajar. Rupanya di kurikulum merdeka ini pembelajaran sudah berpusat pada murid. Oh baik Pak. Berarti nanti difokuskan di kombelnya ya untuk Iya benar. Ini luar biasa kedengarannya. Memang sekarang ini lagi marah-marahnya ya, ada kombel mini sekolah, kombel antar sekolah juga ya. Baik Pak Iwan. Kira-kira nanti di pelaksanaan itu yang Pak Iwan libatkan siapa saja rencananya nanti Pak Iwan? Yang saya libatkan tentu semua rekan guru yang ada di sekolah Pak. Mungkin kombel untuk satuan pendidikan dulu di sekolah itu sendiri. Kita lihat luar biasa ya Pak Iwan ini. Terima kasih Pak. Mungkin setelah nanti Pak Iwan sudah action di lapangan, saya juga nggak sabar juga ingin mendengarkan nih kira-kira nanti hasilnya seperti apa sih. Oh siap Pak Pak. Iwan itu nanti ya. Siap, nanti ketika ini sudah bisa berjalan gitu kan, nanti kita bisa saling berbagi lah Pak Iwan. Baik Pak Iwan, nah, saya tunggu hasilnya Bapak ya. Siap, Luar siap, biasa Pak. kedengarannya. Iya. Barangkali kita bisa mengikuti dari strategi yang Pak Iwan nanti laksanakan di lapangan Pak Iwan. Iya Pak. Baik, gimana Pak Carito, tadi sudah saya lihat coachingnya, apa nih yang Bapak dalam prosesnya itu gimana Pak? Tadi ada kendala atau gimana? Ya alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah coachingnya juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik lah, insya Allah nanti bisa dilaksanakan di lapangan Ibu.
Iya, tadi juga pada saat Bapak melakukan coaching bersama dengan rekannya, di situ saya sudah terlihat jelas alur tirtanya. Yang pertama di situ ada menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian ada mengidentifikasi masalah juga sudah terlihat, ada kemudian ada merencanakan bagaimana Bapak bisa menggali kepada coachingnya rencana aksi apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalahnya itu juga sudah terlihat. Kemudian Bapak juga mampu menemukan rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah coach tadi utarakan. Nah itu secara alurnya itu sudah tepat menurut saya Pak ya pengamatan ini. Nah kemudian tadi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah juga bagus itu ya, sudah sesuai. Nah yang mau saya tahu lagi nih Pak, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah tadi melalui proses coaching bersama rekannya? Baik Bu, untuk kedepannya mungkin saya akan banyak belajar, berlatih dan memperdalam coaching menggunakan alat kita ya. Baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti ke depannya sesuai dengan harapan Bapak bisa terlaksana dengan baik dan kita semuanya bisa membantu rekan-rekan kita yang ada masalah menemukan solusinya oleh mereka sendiri. Jadi mereka punya solusi yang tepat sehingga nanti apapun yang terjadi di sekolah mereka bisa atasi dengan baik. Mungkin itu Pak ya. Oke, terima kasih Bu ya Ya. atas waktunya. Assalamualaikum Mbak Asfi ya. Waalaikumsalam Pak. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sehat. Hari ini kayaknya Ibu mau melaksanakan coaching Bu ya? Iya benar Pak. Nanti Iya. sekitar sejam lagi lah Pak dari sekarang. Dengan Pak siapa Bu? Pak. Oh Pak Anto, iya. Nanti kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti Bu? Kira-kira pada coaching? Yang nanti pada saat coaching itu yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul. Oh iya, ada 3 kompetensi Bu ya. Ada 3 kompetensi. Yang spesifik Bu, kompetensi yang Ibu akan kembangkan tadi Bu? Dari 3 itu Iya. sih Pak, kalau yang mau saya kembangkan itu ada ini mengajukan pertanyaan berbobot Iya. sama mendengarkan aktif. Nah itu Iya. yang mau saya lebih kembangkan lebih spesifik. Oh iya Bu. Jadi nanti saya sebagai observer Bu, Iya. nanti saya akan menilai Ibu dari instrumen yang ada Bu ya. Nanti Ibu lakukan dengan semaksimal mungkin coaching ini Bu. Ya semoga berhasil Bu ya. Iya ya Pak, terima Ya. kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Asfia. Waalaikumsalam Pak, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu Asfia nih. Akhir-akhir ini pikiran saya lagi ruwet nih Bu. Kenapa Pak? Ya, ini kebetulan di dalam kelas itu ada anak-anak yang memang perlu perlakuan khusus ya Bu ya. Di dalam kelas kami itu ada anak yang berdasarkan identifikasi yang kita lakukan itu ada anak yang berhambatan kesulitan belajar. Maksudnya apa nih Pak? Dalam hal yang seperti apa? Kebetulan di kelas saya itu ada 2 anak yang kesulitan belajar pada indikatornya ada kesulitan untuk membaca itu disleksia itu. Nah, ini Berarti di kelasnya Bapak itu ada 2 anak yang benar-benar nggak bisa ngikutin gitu ya Pak ya? ya bisa sih, tapi sangat kalau di kurun levelnya itu agak sangat rendah sekali Bu. Karena dia kesulitan membaca gitu kan, lancar lah. Kalau di usia yang sudah mau memasuki kelas 6, di kelas 6 ini kan kalau anak yang belum belajar membaca kayaknya nanti akan kesulitan ya dalam kaitan proses pembelajaran di kelas ini. Jadi Bapak yang Bapak harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini apa Pak? Yang intinya itu yang apa namanya yang lebih spesifik yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini itu ya
Ya minimal yang pertama mungkin bisa mengurangi beban keruwetan saya dulu ya. Itu yang kedua sih, mudah-mudahan kita di lapangan itu nanti di kelas bisa memberikan sebuah treatment atau strategi bagaimana mengatasi anak-anak yang berisiko yang termasuk anak-anak yang disleksia tadi. Ya Pak, idealnya itu kan Pak memang kalau idealnya di kelas itu kan maunya kita anak-anak itu semuanya pinter gitu ya Pak ya idealnya. Nah kira-kira dalam kondisi Bapak seperti ini berada di level mana nih Pak? Apa namanya kondisi Bapak di sekolah Bapak atau khususnya di kelas Bapak? Kira-kira kalau mau dilevelkan itu dia berada di level mana nih Pak? Apakah masih rendah atau Ya saat ini kalau berdasarkan pengalaman saya sangat masih rendah ya Bu ya. Mungkin kalau di Kira-kira, level itu antara 4 atau 5, antara mereka mungkin 4 lah. Itu pun ini kan yang saya sampaikan, yang saya curhatkan ini yang paling fokus pada anak-anak yang disleksia tadi. Kalau kita mau bicara lebih lagi sangat ya banyak sekali sebenarnya permasalahan, tapi saya lebih urutnya ke anak didik saya dulu lah, sebelum ke kelas yang lain. terus Bapak kira-kira mau tingkatkan ke level mana nih Pak? Berapa harapan Bapak ke level yang lebih tingginya kira-kira kalau mau diangkakan itu sekitaran berada di level apa? Harapan Bapak. Baik Ibu, melihat kondisi dan situasi sekolah saya mungkin tidak terlalu mulu ya, terlalu tinggi ya. Mungkin kita level 6 atau 7 lah. Berarti itu sudah Bapak anggap ini ya, sudah dengan level seperti itu sudah baik ya. Sudah. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih kira-kira yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasi masalah anak tadi Pak? Kira-kira Bapak punya rencana apa nih untuk anak yang tadi yang tidak bisa membaca? Nah, itu dia Bu. Kalau berdasarkan melihat tingkatan kelas kan mungkin kan ya sangat jauh lah. Seharusnya kan anak itu sudah lancar membaca ya. Tapi faktanya di lapangan di kelas saya itu ada 2 anak tadi itu yang memang membacanya sangat jauh dari kelancaran. Nah mungkin rencana saya ini yang pertama nanti saya akan berdiskusi dengan orang tuanya, saya akan panggil membicarakan anak tersebut bagaimana memberikan solusinya, kemudian itu supaya orang tua juga terlibat itu, karena kebanyakan kan orang tua tuh hanya pasang bongkuan aja menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan coba menurunkan kompetensi. Jadi kalau misalnya secara umum untuk KD-nya anak normal itu cukup tinggi, kita turunkan IPK-nya sesuai dengan kemampuan anak tersebut itu. Misalnya seperti itu. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran individu ya. Jadi khusus anak tersebut, bukan untuk anak yang reguler itu. Rencananya seperti itu sih. Kira-kira rencana itu kapan Bapak mau laksanakan? Ya mungkin minggu depan itu ya, lebih cepat lebih baik, karena terkait pembelajaran kan kalau tertunda-tunda nanti khawatir kasihan anak yang 2 tadi tersebut. Ya benar Pak, jadi tidak kita biarkan berlarut-larut gitu Iya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya apa namanya rencana yang Bapak sudah rencanakan itu mudah-mudahan bisa diwujudkan sesuai dengan jadwal yang Bapak tentukan. Nah kira-kira nanti ini yang bisa bantu untuk menyelenggarakan pertemuan itu, memfasilitasi pertemuan itu siapa nih Pak di sekolah Bapak? Tentunya kepala sekolah dengan rekan-rekan sejawat lah, saling kolaborasi gitu ya. Berarti semua pihak-pihak yang waka-wakanya itu terlibat gitu ya Pak ya. Baik Pak, dari percakapan kita ini gimana nih Pak? Apakah Bapak sudah merasa mendapatkan solusinya atau gimana? Dari yang Bapak paparkan itu rencana yang Bapak akan lakukan minggu depan itu saya harapkan ya Pak ya betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa memberikan solusi ya Pak ya. Gimana Pak setelah pertemuan, gimana perasaannya Pak setelah ada ini dialog ini? Ya dia agak lega ya, kayak plong gitu ya. Agak lega Pak ya. Gitu. Berarti apa yang Bapak dapatkan nih Pak dari pertemuan kita ini? Ya, alhamdulillah ide-ide saya ini misalnya bisa memberikan semangat saya bahwa ide saya mungkin termasuk yang bisa diaplikasikan di lapangan lah ya, gitu sih. Semakin percaya diri lah saya bisa melaksanakan itu di lapangan.
Jadi harapan kita gitu ya Pak ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini semua masalah yang Bapak rasakan tadi bisa terpecahkan, dan Bapak rencana aksi Bapak tadi itu mudah-mudahan nanti Bapak segera wujudkan, dan harapannya ya itu tadi bisa lebih bisa belajar dengan baik. Gimana Bu Asfi ya pelaksanaan coachingnya tadi Bu? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Pak, dan saya juga sudah melakukan coaching ini ya, Iya. mudah-mudahan masalah yang dihadapi oleh coach itu bisa terpecahkan. Oh iya, tadi juga saya lihat Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita Bu ya. Ya. Tujuan, identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab itu sudah sesuai semua Bu. Ya. Tadi juga sesuai dengan instrumen pilihan Ibu. Jadi Ya. dari semuanya. Jadi kira-kira kompetensi apa Bu yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya? Sebenarnya Pak, saya itu terus terang masih masih perlu meningkatkan dalam hal ini mengungkapkan atau menggali pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot itu kan Iya. Oh, tidak mudah ya Pak ya. masih Ibu Apalagi pengen dengan tingkatkan lagi. menggunakan alur Tirta ini ya, dan bisa ini lebih mendalami lagi supaya setiap teman yang membutuhkan bantuan bisa saya maksimalkan Iya. dengan alur Tirta ini Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ke depannya Bu, Ibu sukses menjadi coach yang Iya. ya, di sekolah Ibu Iya. lancar Bu ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih juga ya Pak ya, Iya. sudah memberikan masukan, sudah memberikan arahan, dan juga sudah memberikan banyak banyak ilmu. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, Bu. ke depannya bisa lebih baik. Amin amin ya. Makasih Bu. Iya, Mari Bu. sama-sama. Sukses.